Kami, The Johan Family, mengucapkan selamat menyambut Tahun Baru 2022. Tuhan Yesus menyertai. Kami, keluarga besar Father's Miracle, mempersembahkan Pesan Nubuatan Tuhan tahun 2022. Sebelum kita masuk dan mendengarkan pesan Roh Kudus untuk hal-hal penting yang akan terjadi di tahun 2022, saya mau ajak Bapak dan Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus untuk mereview pesan nubuatan tahun-tahun sebelumnya yang sudah digenapi di tahun kemarin, tahun 2021. Nubuatan pandemi Polka tergenapi di tahun 2021. Seluruh dunia mengalami serangan COVID-19 varian Delta. Demikianlah seisi dunia ini sedang menangisi keadaan hidupnya. Kematian demi kematian makin banyak terjadi. Dan tahun 2021 ini seperti yang dipesankan rohnya, pandemi Polka memasuki dunia. Kesunyian di sana sini. Semua bangsa menutup pintu gerbangnya. Kesunyian di udara, kesunyian di lautan, kesunyian di daratan. Dan semua orang terduduk diam dan lesu, kata Tuhan. Tahun 2021 disebut tahun kemurnian dari Tuhan. diramalkan banyaknya bencana di tahun 2021. Dan bencana-bencana alam akan datang sangat banyak sekali. Diramalkan terjadinya pandemi sembat gelombang 3 COVID-19 yaitu Omikron. Hingga pertobatan revival besar itu tiba. Gelombang 3 pandemi sembat akan Tuhan tiadakan. Jadi kata Tuhan, 2,5 tahun ini akan menentukan apa yang akan terjadi bagi sisi dunia ini oleh anak-anakku, kata Tuhan.
munculnya pemimpin bangsa Indonesia, presiden di masa depan, yang takut akan Aku, yang punya keadilan, kata Tuhan. Di tahun 2021 akan muncul sosok pribadi, kata Tuhan. Orang yang akan duduk di bawah mandatku, kata Tuhan, atas bangsa ini. Sesungguhnya Aku telah memilihnya, kata Tuhan. Seseorang yang tersembunyi. Seseorang yang dapat menyatukan bangsa ini dan membawa bangsa ini hidup sesuai dengan kehendak-Ku, kata Tuhan. diramalkan pemerintah tetap membangun di masa pandemi. Damai sejahtera atas bangsa ini ada. Pemerintah akan berjalan, kata Tuhan, dalam masa-masa 3 tahun ini akan membangun bangsa ini. Di tengah pandemi yang besar, bangsa ini tetap membangun, kata Tuhan. Sekarang, mari kita dengarkan pesan nubuatan Tuhan tahun 2022. Selamat menyimak dan menguji pesan Roh Kudus ini. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk lebih dalam, Tuhan. Ruang maha kudus, dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Oh, mari menyembah. Ku menyembah-Mu. Hadirlah yang maha kudus, hadirlah yang kami sembah, yang bertata di sorga. Kami menyambut kehadiran-Mu. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus. Tuhan, lihat tangan-tangan kami terangkat menyembah-Mu. Ku menyembah-Mu,
sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sabdamu kudus, kudus Tuhan. I enter the holy of holy. I enter the holy of holy. I enter through the blood of the Lamb. I enter to worship you only. I enter to worship you only. I enter to honor I am. Lord, I worship you. I worship you. I worship you. Lord, I worship you. I worship you, for your name is holy. For your name is holy. Holy, holy, holy. Lord, oh Rama Shirama, your name is holy, holy, Lord, holy, for your name is holy, holy, Lord. Sebab mata Tuhan memandang ke bumi. Lihat, dia yang lanjut usia yang duduk di tahta, yang dikelilingi para malaikatnya dengan kemilau cahaya terangnya. Oleh roh dia menatap ke bumi. Kegelapan di sana sini. Dan di tahun 2022 kegelapan akan terus ada dan masih terus ada. Dan muncul kembali ulat-ulat dari dalam bumi. Akan ada banyak bencana malapetaka hingga kematian di tahun 2022 lagi. Yang lanjut usia meneteskan air mata dan memandang. Tidakkah terang dan terang kepunyaan anak-anaknya bersinar di tengah kegelapan? Tidak adakah lagi anak-anak manusia berakal budi dan mencari wajahnya, kata Tuhan. Sementara di sebelah timur api, kata Tuhan, membakar. Api membakar, membesar, meluas dan membakar. Yang bertahan di dalamnya akan mendapat upah. Yang gagal dan kalah akan menderita, bahkan mati sia-sia, kata Tuhan. Sementara di sebelah barat terdengar deru-deru. Kerusakan, roh-roh kerusakan muncul. Sesungguhnya sisi bumi memerah lagi, kata Tuhan.
Anak-anak manusia harus menentukan tahun 2022 akan selesai bersama Tuhan untuk memenangkan peperangan ini, atau akan terus berlanjut, kata Tuhan. Persekongkolan terdengar. Roh-roh jahat telah mengadakan persekongkolan, kata Tuhan. Mereka hendak mengatur seisi bumi ini. Mereka hendak menguasai umat manusia, kata Tuhan. Sesuatu yang dibangun dari kepintaran manusia, persekutuan dengan roh-roh maut, dan roh mamon menjadi tuan di balik semua itu, kata Tuhan. Tetapi umatku harus berbalik lagi. Tahun 2022 adalah masa merendahkan diri, kata Tuhan. Masa penantian 7 bulan, bahkan 8 bulan lamanya, kata Tuhan, untuk umatku mencari wajahku. Masa-masa yang menentukan. Bukankah kau mendengar, kata Tuhan, suara petasan-petasan? Bukankah kau mendengar gemuruh-gemuruh kesenangan? Tetapi itu adalah anak-anak dunia. Kesenangan sesaat, kemudian hilang lenyap seperti rumput yang mengering dan terbakar. Demikianlah kata Tuhan anak-anak manusia di dunia. Orang-orang dunia yang menghabiskan hidupnya hanya untuk kesia-siaan. Tapi kepada anak-anakku, kata Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala yang kau perlu, kuasa roh pemeliharaannya, perlindungan dan penyertaannya ada bagimu, disediakan di tahun 2022. Bahkan pelayanan para malaikat-malaikat Tuhan dilanjutkan kembali, oleh karena keadaan yang sangat memilukan sedang datang dan mendera seisi dunia ini. Lihat peta dunia, lihat bola dunia, kata Tuhan. Lihat sisi dunia sedang memerah lagi. Oh, memilukan, memilukan, memilukan. Memilukan, memilukan, memilukan. Bersembunyilah, kata Tuhan. 7 atau 8 bulan lamanya. Bersembunyilah. Barang siapa bijaksana melihat malapetaka, dia akan bersembunyi. Bersembunyilah, kata Tuhan. Bersembunyilah. Di tempat tersembunyi, naikkan ucapan syukur dan doamu kepada Bapamu di tempat tersembunyi. Bapamu secara tersembunyi akan menyelamatkan engkau, melindungi engkau dan menyertai engkau. Sebab rohnya yang kudus telah diutusnya 7 roh kemuliaan turun ke isi dunia ini, menyertai anak-anak pilihannya. Sheka mokosite hana hayosena hana kayanasa hetayo sora hetisepe hanapea. Tanggalkan kasutmu, tanggalkan kasutmu, segala keinginanmu tanggalkan, kata Tuhan. Jangan ada lagi seorang hidup dengan ambisi, keinginan dan nafsu-nafsu manusia. Jangan ada lagi dosa di antaramu, sebab engkau sedang membuka celah roh maut menuai engkau. Tanggalkan kasutmu, kenakan kasut kerelaan di dalam memberitakan namanya, Injil damai sejahtera kepunyaannya. Bersaksilah, kata Tuhan, kepada setiap orang yang Tuhan telah tempatkan di dalam hidupmu. Tuaian memang banyak, tetapi hanya sedikit yang bisa dimenangkan, kata Tuhan. Bahkan tembok-tembok rohani menjadi sunyi. Para laba-laba, kata Tuhan, membuat sarang pada tembok-tembok rohani. Kesunyian kembali terdengar. Kesunyian kembali terjadi. Sebab semesta alam sedang memerah.
Dan lewat belahan selatan muncul seekor lembu yang besar tambun. Ada kebaikan, ada pelipat gandaan, ada kemakmuran, ada mukjizat yang besar datang dari selatan. Tetapi dari utara muncul gelombang besar bencana, kata Tuhan. Bencana besar akan datang di tahun 2022. Bencana besar akan datang di tahun 2022. Luputkan anak-anak-Mu Tuhan. Luputkan kami berserta keluarga kami Tuhan. Luputkan kami Tuhan. Ketika kami berada di udara, ketika kami berada di air dan lautan, luputkan kami Tuhan. Luputkan kami. Luputkan kami Tuhan. Luputkan kami Tuhan. Luputkan kami Tuhan. Sebab pada hari itu para pahlawan bahkan teruna-teruna tertunduk lesu. Air mata mengalir deras sampai mengering. Hati merana. Kepiluan. Jamin kami anak-anak-Mu. Biar kami hidup takut akan Engkau dan jadi pelaku firman-Mu. Jamin keselamatan anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami beserta keluarga kami hidup dalam pagar kasih karunia dulu. Hidup di dalam pagar kasih karunia-Mu. Dan para malaikat-Mu berkemah mengelilingi kediaman kami. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
I'm reaching for your hand. Hold my life Thank you, Lord in your Jesus. hand. Come to worship you, Lord. Closer to you, I feel your power in me. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Haleluya. Demikian Tuhan berfirman dalam 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5. Setiap orang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Dan Tuhan menyatakan suatu perjanjian. Perjanjian yang dimateraikan seperti pada zaman Nuh. Perjanjian pelangi, kata Tuhan. Perjanjian semesta alam. Bahwa Tuhan tidak akan memunahkan orang-orang yang hidup takut akan Dia. Bahkan Tuhan akan mengangkat tinggi orang-orang yang hidup bergantung kepadanya. Tahun 2022, kata Tuhan, engkau akan mengalahkan dunia. Engkau beserta keluargamu akan mengalahkan dunia. Tetapi ikuti pimpinan Rohku, kata Tuhan. 7 atau 8 bulan lamanya engkau bersembunyi. Tetapi di bulan yang ke-9 engkau akan keluar. Engkau akan berjingkrak. Engkau akan menuai, kata Tuhan. Kemuliaan bangsa-bangsa ku berikan kepadamu. Bagi engkau dan anak cucumu, kata Tuhan, aku mengikat suatu perjanjian yang kekal. Sebagaimana aku mengikat perjanjian kepada Daud hambaku, kata Tuhan. Aku mengikat perjanjian yang kekal kepadamu. Apabila pada dini hari ini tepatnya, kata Tuhan, di permulaan tahun ini, engkau mau berbalik kembali kepadaku, kembali kepada kasihku yang semula, aku hendak mengikat perjanjian dengan engkau. Dan semua yang terhilang di hidupmu akan aku kembalikan lipat kali ganda. Dan apa yang dikerjakan tanganmu akan aku buat berhasil, kata Tuhan. Orang fasik menimbun kekayaan. Bangsa-bangsa berjeripaya di dalam segala usaha dan keringat mereka. Tetapi semua itu akan aku halau dan masuk di dalam kas perbendaharaanmu. Dalam pekerjaanmu yang baru, bisnismu yang baru, kata Tuhan. Aku akan menghalau semua itu masuk jadi bagian kemuliaanku yang kupercayakan kepadamu. Aku hendak mengikat perjanjian dengan engkau pada saat ini, saat engkau mendengar suaraku, kata Tuhan. Ketika engkau berkata, aku ingin jadi pelaku firman Tuhan. Kuat dan teguhkan hatimu. Jangan engkau tawar hati. Pikul salibmu, sangkal dirimu, kata Tuhan. Dengan segenap hatimu melakukan perintah-perintahku, kata Tuhan. Hidup berpaut menurut apa yang telah kutuliskan di dalam kitab suci. Rohku akan tinggal dan hidup kepadamu. Roh yang sanggup menguraikan segala kekusutan itu kuberikan
berlimpah-limpah untuk kembali masuk bagi gereja-gerejaku. Orang-orang pilihanku akan mengimpartasikan semuanya ini. Di tengah segala sesuatu yang tak menentu arah, tahun 2022 kata Tuhan, tahun manusia, aku akan menentukan menurut jumlah seberapa banyak orang benar hidup di muka bumi, kata Tuhan. Aku akan menentukan semua itu menurut jumlah orang benar. Apabila tidak kudapatkan kapasitasnya, maka seisi dunia mulai tahun 2022 akan menjadi Sodom dan Gomora, kata Tuhan. Shana hate hotasa hata kasyana kanasa. Hinasya kana kasyana kana kanasya nama kanasya. Bangkit hai pahlawan muda. Bangkit hai pahlawan besar. Bergerak maju teruna-teruna Allah. Menangkan peperangan ini dengan iman. Hanya dengan iman. Bukan apa yang engkau lihat, bukan apa yang engkau dengar, bukan apa yang engkau rasakan, kata Tuhan. Tetapi berpegang teguh pada firman-Ku. Perisai dan pedang. Bekerjalah seperti pada zaman Nehemia. Berjaga-jaga dan sambil bekerja. Bangun kemuliaan yang kupercayakan bagimu. Bergerak maju pada setiap janji, komitmen, nasar, dan panggilanku di dalam hidupmu, kata Tuhan. Melangkah seperti Yusuf muda. Jagai hati tetap murni. Jangan ada satupun akar pahit di hatimu. Sebab rohku akan undur daripada umatku, anak-anakku yang hatinya pahit, kata Tuhan. Jagai hatimu di tahun 2022 ini. Tingkat kemurnian kualitas tertinggi diminta oleh Bapa di sorga. Maka tahun 2022 ini disebut tahun manusia, di mana Allah berhenti dari segala pekerjaannya dan menatap kepada seisi dunia ini. Siapakah yang hendak menerima berkat, atau siapakah yang akan menerima pukulan hukuman daripadanya? Tahun 2022 kembali meja penghakiman Kristus dibuka, dibentangkan, kata Tuhan. Yang tinggi akan direndahkan, yang rendah berkualitas dan dikenan Tuhan akan ditinggikan mulai tahun 2022. Akan menuju satu titik, menuju sesuatu yang besar yang akan berjalan menuju beberapa tahun ke depan. Semua akan dimulai dari tahun 2022 ini. Seperti Yusuf muda. Seperti Yusuf muda yang mau belajar dan menjaga hidupnya, kata Tuhan. Aku hanya dapat pakai orang-orang yang bersungguh-sungguh dengan aku. Terima kasih Bapa. Terpuji namamu. Haleluya. 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 Sebagai tanda perjanjian kekal kepunyaan Yesus, kami berkata, iya Tuhan, ini aku Tuhan. Menerima perjanjian-Mu, akan hidup takut akan Engkau, akan hidup berpaut kepadamu, hidup dalam tuntunan Roh-Mu, hidup sebagai pelaku firman yang akan membayar nasar, yang akan menjaga komitmen,
yang hidup sampai akhir nafas ini tetap mengasihi Engkau, mengangkat tubuh dan darah-Mu hari ini di permulaan tahun ini sebagai materai dan sebagai pernyataan cinta bahwa mulai hari ini, detik ini, ketika tubuh darah-Mu masuk, maka roh jiwa tubuh kami akan satu menjadi kepunyaan Yesus yang abadi. Kami hidup di bumi seperti di sorga. Kami beserta garis keturunan kami akan dijagai dan diberkati Tuhan sebagaimana perjanjiannya yang kekal. Dia akan memberkati kami dan garis keturunan kami. Kami akan terima semua ini. Layakan kami semua di tempat ini Tuhan. Bahkan anak-anak Tuhan yang mendengar semua perintah dan perjamuan ini, melakukannya di rumahnya masing-masing, semuanya diberkati. Layakan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sebelum kita menerima tubuh dan darah Yesus oleh roh Tuhan, roh kudusnya, ada suatu perjanjian yang harus dibacakan di dalam kitab suci sebagai ingat-ingatan dan sebagai suatu pesan peringatan di permulaan tahun. Mari kita dengar sama-sama, sesudah itu kita akan siap masuki tubuh dan darah Tuhan Yesus dalam perjamuan kudusnya. Tuhan hendak mengikat perjanjian denganmu. Beginilah firman Tuhan. Ulangan 1 ayat 1 dari 8 sampai 32. Ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikan kepada mereka dan kepada turunan mereka suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir, dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus kau iri dengan jerih payah seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian, maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu, dan Ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini di dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkan kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di dalam rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan
umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dan dengan berpaut padanya, maka Tuhan akan menghalau segala bangsa ini dari hadapanmu, sehingga kamu menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya. Semua dari padang gurun sampai gunung Libanon, dan dari sungai itu, yakni sungai Efrat, sampai laut sebelah barat akan menjadi daerahmu. Tidak ada yang akan dapat bertahan menghadapi kamu. Tuhan Allahmu akan membuat seluruh negeri yang kau injak itu menjadi gemetar dan takut kepadamu, seperti yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Lihatlah, aku hadapan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Jadi apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya, maka haruslah engkau mengucapkan berkat di atas gunung Gerizim dan kutuk di atas gunung Ebal. Bukankah keduanya terletak di sebelah barat sungai Yordan, di belakang jalan raya sebelah matahari terbenam, di negeri orang Kanaan yang diam di arah Yordan, di tentang Gilgal dekat pohon-pohon terbanting di More? Sebab kamu ini gemetar lagi hendak menyeberangi sungai Yordan untuk memasuki dan menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dan bila kamu akan menduduki dan mendiaminya, maka haruslah kamu melakukan dengan setia segala ketetapan dan peraturan yang kupaparkan kepadamu pada hari ini. Amin. Dan kami mengangkat tubuhmu Tuhan sebagai pernyataan komitmen kami selagi kami hidup di muka bumi ini. Sebagaimana tubuh Yesus dipecah-pecahkan, semua keinginan kami, kehidupan kami, keluarga kami, dimanapun berada, hanya hidup untuk memuliakan Tuhan. Maka kami sambut semua janji Tuhan, semua perjanjian dengan Tuhan dan kebenaran firman itu dengan segenap hati. Mari sama-sama kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mengangkat anggur, sebab ini darah Yesus, darah perjanjian. Selagi kami hidup, kami dan rumpun keluarga kami nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan hidup takut akan Tuhan kami beserta garis keturunan kami. Roh, jiwa, tubuh kami tak bercela, yang dari dunia tidak akan mencemari hidup kami, sebab kami hidup dalam tuntunan roh. Bait Allah dikuduskan dalam hidup kami, baik dari hidung, mulut, hati kami, jiwa kami, pikiran kami, perasaan kami. Semuanya milik Yesus dan Yesus menguasai kami. Firman-Nya iya dan amin. Dan darah-Nya yang termaterai ini adalah perjanjian kekal antara kami selagi kami hidup dan rumpun keluarga kami, garis keturunan kami yang hari ini telah lahir maupun yang akan datang. Semuanya milik Tuhan seutuhnya. Tidak bisa direbut oleh kutuk, oleh kuasa setan, oleh roh-roh kehancuran dan kematian. Sebab termaterai darah Yesus. Mari kita minum sama-sama, dan perjanjian Tuhan berlaku dalam hidup kita, bahkan berkat-berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita, akan menerima berkat-berkat Bapa sebagai bagian penutup yang Tuhan telah berikan bagi kita. Akhiri doa tutup tahun 2021 dan buka tahun 2022. Mari kita menandahkan kedua tangan kita di hadapan Tuhan yang bertata di sorga. Tuhan berkati, lindungi dan sertai kami sehingga kasih karunia-Mu nyata di atas hidup kami, dan Engkau memberkati keluarga kami. Di permulaan tahun 2022 ini, bawalah kami masuk dalam hadirat-Mu dan tinggal dalam kasih-Mu, sehingga roh hidup, takut akan Tuhan akan selalu ada dalam hidup kami, dan kami hidup jadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat Bapa, kuasa dan penghiburan Roh Kudus, kasih karunia Tuhan Yesus. Kami terima berkat Tuhan Yesus dan kami buka lembaran baru tahun 2022 dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.